sudut pandang kita. Didukung oleh Ya, sahabat Eljon TV kembali lagi di POV dan masih bersama Pak Joni. Pak Joni, kita lanjutkan lagi Pak. Yang Oke. tadi, pertanyaan saya. Nah, saat ini kan banyak sekali Pak perbedaan sebenarnya kalau kita lihat shadow accommodation. Mereka memberikan harga yang murah, tapi ya standarnya seperti itu aja. Tapi untuk hotel yang resmi, mereka memberikan seperti akomodasi, keamanan, kenyamanan gitu. Nah, kira-kira apakah kondisi seperti ini? Karena kan kalau kita lihat, kita juga masih berharap nih pemerintah turun tangan untuk itu. Tapi bagaimana dengan kondisi ini? Hotel juga harus tetap hidup dong, Pak. Iya. Ya, nah ini bagaimana untuk menyesuaikan persaingan ini gitu, Pak? Satu hal yang tidak bisa dihindarin adalah persaingan. Di dunia bisnis, apapun ceritanya, persaingan tidak bisa dihindarin. Hanya kita melihat persaingan itu fair atau tidak. Nah, pada saat persaingan itu menjadi tidak fair, regulator lah yang berdiri di tengah untuk menegakkan regulasinya. Kalau regulasinya tidak ditegakkan, maka ada pihak yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Yang pertama adalah customer. Ya. Adalah mereka yang mempergunakan jasa akomodasi itu. Pasti dikorbankan. Nah, yang kedua, yang dikorbankan apa? Korbankan adalah investor. Mereka sudah menghitung level kalau dia menginvest sebuah akomodasi dengan standar bintang 5. Itu berapa tahun sih balik modal? Ya. Misalnya katakanlah 8 tahun atau 10 tahun. Ya. Begitu menemukan persaingan yang tidak wajar, dia terpaksa menurunkan harganya, atau si customer pindah ke tempat yang tadi dibilangkan shadow akomodasi, Accommodation, ya. otomatis okupansi rate-nya akan turun. Yang tadinya berharap 10 tahun bisa kembali modal, ternyata nggak bisa, mesti 12 tahun atau 15 tahun. Ini menjadi tidak menarik bagi dunia usaha. Akhirnya orang tidak mau invest ke Indonesia. Orang kalau bicara bangun hotel, yuk kita bangunnya di Malaysia aja. Kita bangunnya di Singapura aja. Kita bangunnya di Thailand aja. Di sana lebih menjanjikan, kepastian hukum lebih bagus, lebih ini, lebih itu. Akibatnya Indonesia bisa kekurangan investor. Akhirnya kita akan menjadi semakin tidak menarik di dalam kalangan wisatawan. Kenapa? Wisatawan itu kan pengen punya pilihan banyak. Ya. Ada jaringan hotel ini, jaringan hotel itu, kan banyak yang mereka bisa pilih. Kalau yang masuk ke Indonesia hanya terbatas, pasti mereka juga, wah, aku biasa sudah nginep di di jaringan hotel ini, di Indonesia nggak ada. Ya udahlah, aku nggak ke Indonesia aja, aku liburan ke Thailand aja. Siapa yang bisa mencegah? Nggak ada. Aku liburannya pergi ke Malaysia aja, karena di Malaysia dengan standar seperti ini, dengan jaringan ini aku udah tahu, aku nyaman di jaringan itu. Bayarnya sekian, wajar. Gitu. Daripada aku ke Indonesia menemukan sesuatu yang belum tentu bisa menjamin kenyamanan aku. Iya, iya. Nah, ini kan akan membuat minat mereka datang ke Indonesia menurun. Betul. Nah, ini kondisi ini memang kalau kita bisa lebih jeli lagi, apalagi Pak Joni dari sisi tokoh yang sangat mengerti lah dunia bisnis perhotelan ini. Mungkin bagi mereka yang berpikir, oh saya lebih murah, lebih baik, itu mereka ya sudah lah. Tapi memang kalau dari segi bisnis dan keberlanjutan pariwisata di Indonesia ini ya cukup mengkhawatirkan. Nah, tapi sering sekali Pak, pengamanan itu dilakukan kepada hotel-hotelnya saja kalau kita lihat ya, baik dari hotel resmi maupun si shadow accommodation ini. Tapi kalau kita lihat lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya ada keterlibatan ini platform digital, Pak. Ya, platform digital kita tahu kan mendukung juga. Dia terima juga semua, meskipun ya mendaftarkan ke sana harusnya ada dong kriterianya. Apakah mereka itu bentuk dari shadow accommodation, apakah hotel resmi. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa sebaiknya sebenarnya yang harus dilakukan untuk platform digital ini? Yang sudah pasti dunia digital tidak bisa dihindarin oleh siapapun. Baik. Apakah itu pengusaha,
apakah itu investor ataukah itu pemakai jasa, sudah pasti tidak bisa menghindarin dunia digital. Karena dunia digital membuat kemudahan dan kecepatan untuk transaksi. Dia perlu informasi apa, dia online sebentar dia dapat. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada satu penggeseran dunia digital. Yang tadinya banyak hotel itu menyerahkan kepada travel agent online. Beberapa jaringan digital yang besar. Mereka membeli dalam jumlah besar, mereka menjual dengan harga murah. Tetapi di situ banyak yang diumpetin. Misalnya, sekarang beli hotel, dia hitung harga. Oh, sama-sama 1,5 juta. Tapi begitu beli di digital, 1,3. Dia tidak teliti memperhatikan. Begitu dia beli, ternyata sampai ke sana tidak termasuk makan pagi. Ya, paham. Begitu check-in tidak termasuk makan. Karena diumpetin, tidak ada kata-kata including breakfast di situ. Nah, ada lagi yang tidak include tax and service. Jadi dia hanya menjual harga kamar dasar. Sehingga begitu di platform digital dilihat, wih murah banget, udah beli di sini aja. Ternyata sampai di sana check-in itu dimintain bayar pajaknya sekian. Karena pajak tidak dihitung. Terus tidak termasuk makan pagi harus bayar lagi. Akhirnya lebih mahal. Iya. Ini banyak jebakan-jebakan seperti itu. Jadi masyarakat tidak bisa kita hindarin bahwa sekarang banyak yang pengen pakai platform digital. Itu udah pasti. Hanya masyarakat harus pinter. Jangan sampai tergoda dengan harga murah tapi tidak teliti melihat apakah ini udah termasuk belum, ini termasuk belum, ini termasuk belum. Nah, kalau belum begitu ditotalkan jadi mahal ya. Iya, sebenarnya maupun hotel atau kita misalnya beli tiket pesawat saja, Pak. Terkadang kan tiket pesawat, let's say kita mau holiday kemana. Biasanya kalau langsung ke travel agent bisa langsung tahu nih apa saja, apakah sudah termasuk asuransi atau apa. Tapi orang lebih memilih dari platform, lebih murah. Padahal ternyata belum asuransinya. Betul. Ternyata itu hanya untuk one way atau ternyata itu dia harus transit berapa kali yang harus tunggu hampir setengah hari. Nah ini kan udah banyak kerugian ya Pak. Memang sebenarnya yang kalau benar tadi Pak Joni katakan ya kalau digital memang mereka mempermudah, tapi balik lagi jangan sampai terjebak di sana. Banyak jebakan-jebakan Batman di sini. Terlihat promo gitu ya Pak dengan harga murah, tapi dia tidak baca karena ya kita lihat lagi kadang kan udah keburu habis nih tiketnya langsung beli. Padahal pas waktu digunakan ada yang nggak bisa lah, ada yang asuransinya tidak bisa diklaim lah. Nah ini banyak sih sebenarnya. Nah kalau tadi kan kita bahas Pak tentang shadow accommodation ini dampaknya kepada pariwisata, ke perhotelan. Nah kalau untuk ke masyarakat sekitar Pak, itu menurut Pak Joni sendiri seperti apa dampaknya? Masyarakat sekitar kita harus melihat di mana keberadaan akomodasi itu. Kalau mereka membangun hotel secara formal, secara resmi, itu kan sudah pasti ada rekomendasi dari lingkungan. Artinya sebuah hotel, sebuah proyek yang akan dibangun, masyarakat sekitar itu pasti sudah disosialisasikan. Pasti sudah mendapat persetujuan dari kepala lingkungan, dari RT, RW, semuanya sudah dapat persetujuan. Artinya masyarakat sudah punya persiapan diri, sudah tahu bahwa nanti di situ ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi relatif kita bilang aman, tidak ada gangguan apapun. Berbeda dengan tahu-tahu muncul villa-villa di dalam kampung. Masyarakatnya nggak sadar, dia pikir ini adalah sebuah villa yang dipakai pribadi oleh si A atau si B yang bangun. Ternyata begitu jadi, yang datang nginep turis-turis. Dan perilaku turis setiap orang berbeda-beda. Ya pasti. Ya kan, berbeda-beda. Setiap negara punya khasnya sendiri ya Pak. Nah ini sering-sering menjadi sebuah masalah di lingkungan sekitar. Nah begitu terjadi masalah, itu yang namanya social cost jadi mahal banget. Terjadi keributan di kampung. Betul. Terjadi pencegatan turis waktu mau pulang malam dicegat.
Terakhir kalau saya nggak salah ingat, ini terjadi kejadian di Bali waktu itu ya Pak. Kasusnya itu adalah ketika wisatawan akhirnya banyak yang membuat kegiatan tapi khusus wisatawan itu sendiri. Iya, ya. betul. Malah masyarakat lokalnya tidak dilibatkan. Betul. Nah, kondisi ini yang bisa Bapak sampaikan tadi ya, ini mungkin dampaknya karena terlalu bebas akhirnya banyak sekali wisatawan yang kita nggak bisa track sebenarnya mereka tinggal di mana, kegiatannya apa. Karena dari hotel sendiri sebenarnya kan udah ada aturan ya Pak. Jadi seperti apa standar mereka untuk menerimanya, dan pasti kan dengan kondisi standar hotel dengan akomodasi yang jelas, keamanan gitu. Pasti ya turis-turisnya udah pasti kita tahu dengan sifat-sifat dan yang memadain, yang paham gitu. Jadi seperti kalau kita di hotel, event di hotel itu atau kegiatan di hotel itu atau program di hotel itu sudah pasti. Misalnya malam ada live music, udah pasti live musiknya, dan itu sudah diatur sedemikian rupa tidak mengganggu tamu yang tidur, tidak mengganggu tetangga. Oke, kalau mereka sewa villa, habis sewa villa, ternyata mereka punya beberapa kelompok teman-teman. Terus ngumpul di salah satu villa bikin private party. Nah, private partinya nih bentuknya seperti apa? Bisa dari positif, bisa menuju ke semi-semi negatif, bisa yang sangat merusak lingkungan. Nah, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nggak ada, semua orang lepas tangan. Dia sewa, habis jadi masalah dia pergi. Ini sangat-sangat meninggalkan problem buat kampung yang ada villa-villa tidak resmi. Kalau villa resmi buat akomodasi nggak masalah, pasti dia sudah melengkapi semua izin. Yang khawatir kita kan yang nggak berizin ini. Iya, betul. Karena biasanya yang nggak berizin ini pun terkadang mereka ya udah asal terima aja wisatawan. Mereka tidak minta, misalnya ada tidak paspornya, identitasnya seperti apa. Nah, ini kan yang membuat makin banyak wisatawan yang ilegal yang tidak tahu value daerah di situ. Ya akhirnya kayak sesukanya. Nah, ini kan menjadi kerja pemerintah juga sih ya Pak. Kalau kita bilang ya merepotkan, ya dari warganya repot, bahkan dari maksudnya ibaratnya pihak keamanan dari kepolisian untuk mengamankan. Nah, ini sebenarnya bisa kita atur lagi, tapi perlu kerjasama mungkin ya Pak, kerjasama antara perhotelannya, pemerintahnya, daerah yang ada di sana. Karena ya kalau hanya pemerintah yang jalan tapi masyarakatnya juga tidak teredukasi dengan baik, apa dampaknya ke mereka, sepertinya ini agak susah juga sebenarnya ya Pak. Betul. Tapi kembali kalau menurut saya kuncinya ada di pemerintah daerah. Yang namanya pemerintah daerah itu mulai dari kepala desa, kecamatan, dinas pariwisata, sampai ke bupati atau wali kotanya. Mereka harus tahu persis setiap inci tanah di daerah itu. Harus tahu persis apa masalah di lingkungan itu. Harus tahu persis apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi jangan sampai memberikan izin dalam kategori abu-abu. Akibatnya investor menganggap boleh, nanti begitu dia jalan ada pejabat lain mengatakan ini tidak boleh. Masuk ke ranah abu-abu, merugikan semua orang. Jadi pemerintah daerah harus tegas di mana diperbolehkan membangun akomodasi. Ya udah, fokus di situ. Apa yang harus dibina? Bina di situ. Karena keuntungan buat pemerintah tertib, ya, aman, dan pajak dapat. Tenaga kerja juga dapat. Semuanya terjamin. Karena sebenarnya juga ya dengan adanya hotel yang legal ini bisa menyerap tenaga kerja masyarakat yang ada di sekitar kan. Ya Pak. Karena kalau shadow accommodation kalau kita lihat itu mereka hanya ya udah tempat tinggal mereka saja, ya nggak butuh mereka pekerja, nggak ada pengamanan karena ya udah saya tinggal di sini, kalau orangnya mau datang silakan menginap, kira-kira seperti itu. Nah, ini di mana pendapatan daerah, pemerintah juga di mana pajaknya gitu ya Pak. Oke, Pak Jody, kita nanti lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Eljon TV, tetaplah bersama GTOV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh